Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2 subtema 4 Gemar Membaca. Pembelajaran 5 dan 6. Mari kita simak bersama pembelajaran 5 dan 6 berikut ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 5 terlebih dahulu. Silahkan disimak bersama-sama. Ayo mengamati. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, kita perhatikan gambar di sampingnya, yaitu ada Lani dan Siti sedang membaca dengan posisi duduk yang baik, karena posisi duduk yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Dan begitu pula dengan anak-anak, mohon dipraktekkan baik di sekolah atau di rumah ya, dengan cara membaca buku dengan cara posisi yang baik dan menyehatkan. Selanjutnya kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ayo membaca, bacalah dengan suara nyaring, lakukanlah berulang-ulang. Nah, di sini sama Bu Guru akan dibacakan 2 kali. Jadi tolong anak-anak disimak dan ditirukan. Mari kita baca. Buku, buku. Judul, judul. Gambar, gambar. Sampul, sampul. Lembar, lembar. Penulis, penulis. Halaman, halaman. Oke anak-anak, selanjutnya kita mengamati. Amati gambar di bawah ini. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di depan kelas. Nah, ini bisa juga selain anak-anak ceritakan di depan kelas, boleh juga anak-anak ceritakan kepada ayah dan bunda di rumah. Sekarang kita akan mengamati lagi sebuah gambar ya anak-anak. Mohon diperhatikan, Bu Silvi bacakan. Ayo mengamati. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Warnai kemudian ceritakan pada temanmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas bersama ya anak-anak ya, bersama Bu Guru. Gambar yang menjadi urutan pertama yaitu gambar di bawah Udin sedang bersepeda. Urutan pertama. Urutan keduanya yaitu gambar Udin sedang beristirahat sambil duduk di bawah pohon. Dan gambar ketiga yaitu ketika Udin beristirahat, tiba-tiba Edo temannya datang dan menghampiri Udin. Lalu mereka bermain bersama. Setelah itu gambar keempat yaitu Udin dan Edo segera pulang dan Udin menyampaikan sampai jumpa besok. Selanjutnya, ayo berlatih. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Nah, coba anak-anak lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah contohnya. Nah, kalian cari yang di sebelah kanan, pada gambar sebelah kanan yang sama seperti gambar sebelah kiri yang mana. Lalu jika sudah ketemu kalian lingkari. Begitu ya anak-anak. Sudah paham kan? Nah, sekarang selamat mencoba. Sekarang kita akan lanjut belajar pada pembelajaran 6 ya anak-anak. Ayo mengamati.
Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Nah, ini loh anak-anak, jika kita gemar membaca, maka kita akan dapat mengetahui atau mengenal banyak kata. Dan di dalam kata itu terdiri juga dari beberapa suku kata. Coba kita perhatikan contoh berikut ini anak-anak. Hitunglah jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Buku. Nah, buku ini ternyata ada 2 suku kata. Selanjutnya yaitu kata babu. Kata babu ini ternyata juga terdiri dari 2 suku kata anak-anak, dari kata ba dan bu. Berikutnya yaitu kata sekolah. Nah, kata sekolah ini ternyata terdiri dari 3 suku kata anak-anak, se, ko, dan lah. Berikutnya sebelah. Nah, kata sebelah ini ternyata juga terdiri dari 3 suku kata, se, be, dan lah. Berikutnya yaitu kata pelajaran. Jadi kata pelajaran ini terdiri dari 4 suku kata anak-anak. Pelajaran. Yang terakhir yaitu kata pelataran. Nah, kata pelataran ini terdiri dari 4 suku kata anak-anak, yaitu pelataran. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama anak-anak ya. Contohnya lagi, ini ada kata buku, baku. Nah, hampir sama kan dalam pengucapannya. Terus ada lagi contohnya sekolah, sebelah. Terus pelajaran, pelataran. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membaca bersama ya anak-anak. Bacalah dengan suara yang nyaring dan lantang. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Anak-anak, sekarang kita jawab bersama-sama ya pertanyaan di bawah ini. Siapa yang menjadi guru di hutan? Ayo, siapa? Iya, benar sekali. Yang menjadi guru di hutan adalah burung hantu. Pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang tidak mau belajar membaca? Ayo, siapa anak-anak? Iya, benar sekali. Yang tidak ingin belajar membaca yaitu si putih kelinci. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Mengapa si putih tersesat? Nah, ini si putih tersesat itu karena ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Jadi anak-anak, kita harus pandai-pandai belajar membaca supaya kita bisa mengetahui banyak hal. Jangan sampai kita seperti si kelinci putih yang tidak bisa membaca, akhirnya ia tidak bisa membaca petunjuk arah pulang, akhirnya tersesat. Jadi kita jangan seperti si kelinci putih ya. Berikutnya, ayo mengamati.
Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lainnya, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Jadi anak-anak perhatikan pada bacaan tadi, si putih kelinci. Nah, di situ ada kata-kata yang berwarna ungu. Kalian tuliskan kembali ke tabel pada gambar di bawah ini. Lalu kalian temukan banyak suku katanya ada berapa, dan kalian temukan kata lain dengan bunyi hampir yang sama. Di sini ada contohnya ya, burung. Burung itu ada 2 suku kata. Kata lain yang dengan bunyi hampir sama yaitu kurung. Begitu ya. Dan selanjutnya ke bawah kalian kerjakan. Selanjutnya, ayo mengamati. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Jadi anak-anak, selain kita membaca sebuah teks, ternyata kita juga harus belajar membaca pola. Selanjutnya, mari kita baca pola pada gambar berikut ya anak-anak ya. Pada gambar pertama yaitu ada gambar bola. Kita baca dari sebelah kiri terlebih dahulu. Ada bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Nah, itu bisa kalian lingkari. Terus berikutnya berarti tadi yang pertama ada bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Nanti kalian lingkari lagi. Berikutnya ada bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Jadi bisa kalian lingkari lagi. Jadi anak-anak pada membaca pola pada gambar bola ini adalah termasuk kita bisa melihat pola dengan perbedaan ukuran. Tadi ada ukuran bola yang paling kecil, sedang, dan besar. Berikutnya gambar yang urutan kedua yaitu ada gambar toples ya. Di situ ada toples berwarna biru, merah, kuning. Nah, itu bisa kalian lingkari dulu. Setelah itu sampingnya berarti apa? Kembali lagi ke warna biru, merah, kuning. Bisa dilingkari lagi. Berarti selanjutnya kembali pada warna biru, merah, kuning. Nah, anak-anak, pada gambar berikut ini berarti kita melihat pola ini dengan perbedaan apa anak-anak? Ya, benar sekali, melihat pola ini dengan perbedaan warna. Nah, ada warna biru, merah, dan kuning. Dan yang terakhir kita perhatikan lagi, di situ ada pola gambar apa anak-anak? Buku, tulis, pensil. Nah, boleh kalian lingkari. Terus ada lagi buku tulis, pensil. Terus ada lagi buku tulis, pensil. Terus ada lagi buku tulis, setelah buku tulis, pensil. Nah, pada gambar ini anak-anak kita melihat pola dengan perbedaan jenis bendanya. Jadi tadi ada jenis benda buku, lalu ada pensil. Nah, mudah kan anak-anak membaca pola pada gambar? Sekarang coba kalian untuk latihan soalnya kerjakan halaman 183 dan 184. Sekian